wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Sabria Farha dari NIM 07041282424904 dari kelas 241 P2 Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita MPD, mata kuliah Pancasila. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ideologi itu berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan dapat terus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, juga paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seorang atau sekelompok menjadikan suatu pegangan hidup. Apa pengertian ideologi? Yang pertama, Albert Sidney Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah perangkat gagasan yang membentuk landasan teori, ekonomi, dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, Surjono Sukanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut bidang politik maupun sosial, kebudayaan, dan agama. Yang ketiga, Gunawan Setiarja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Yang keempat, Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi-ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita aja, juga melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar, sehingga tidak langsung operasional. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti 1999 ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat, karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sekarang kita bakal bahas sifat ideologi. Ada 3 dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini,
tapi juga kaitan dengan dimensi realitas. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu, sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena yang tadi memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, kenyataan dalam proses penggunaan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Ketiga, pengalaman sejarah politik masa lampau. Keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat, mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batasan keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ketiga, mencegah perkembangannya paham liberalisme. Keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional, selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Terakhir kita bahas adalah macam-macam ideologi. Yang pertama, liberalisme, kedua, kapitalisme, ketiga, kolonialisme, keempat, marxisme, kelima, sosialisme, keenam, fasisme, dan yang ketujuh, nazisme. Nah, itu dia penjelasan aku tentang Pancasila adalah ideologi negara. Kalau misal ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.